Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mau mereview domba baru lahir ini, sebelumnya selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah kata, salah ucapan atau salah tindakan dari saya maupun kru dari Irfan Kamil Farm. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin, amin, amin. Dan untuk kesempatan kali ini di Hari Raya Idul Fitri, kita kemarin sudah 2 kali, tapi belum pernah mereview sama sekali. Ini alhamdulillah pas waktu lepas Hari Raya Upat atau hari Lebaran 7 hari ini melahirkan indukan Texel kawin dengan Santoso yang ada di sana. Itu Santoso, itu Merino Gator kita kawinkan dengan ini Texel. Kemarin ini kita kawinkan dengan Bima ada trouble, jadi kita kawinkan dengan Santoso. Alhamdulillah beranak super. Ini anaknya cobainnya jantan. Dan tadi kita sebelum, biasanya itu tanpa pertolongan, tapi kali ini kita mendeteksi dari 1 jam sebelumnya kok sudah keluar lendir-lendir seperti ini, tapi kok tidak mau kontraksi. Kita suntik intrasin sebanyak 3 mili. Alhamdulillah setelah kisaran 20 menit ada tanda-tanda kontraksi, kita bantu. Dan alhamdulillah cemenya juga cukup lumayan besar. Dan alhamdulillah lagi dengan pakan yang seadanya, kita kebiasaan itu menolong cembe. Alhamdulillah di situ. Karena ya cembe-cembenya janinnya cukup besar. Dan alhamdulillah dari kita treatment pakan dan perawatan yang bagus dengan tambahan premix dan komposisi ransum yang maksimal, hasilnya ya cembenya seperti ini. Ini alhamdulillah kayaknya jantan. Ini biasanya kita untuk tali pusar itu biasanya kita semprot pakai busana bisa. Nanti juga bisa pakai betadine atau antiseptik juga bisa. Yang utama meminimalisir terjadinya infeksi. Ya seperti ini. Ini sebentar. Dianya masih ini. Kalau saya dulu itu menggunakan abu pembakaran kayu, itu biasanya saya kasihkan seperti itu. Karena ya dulu 2000 awal-awal kita bertanah, kita menggunakan ilmu dari peternak-peternak tradisional. Kita hanya menerapkan, biasanya kita kasih abu biar nanti tali pusarnya tidak infeksi, dan nanti indukannya biar tidak dirubungi alat, agar tidak kena set atau belatung itu di situ. Lah, apa bedanya abu dengan gusanek, Mas? Kalau abu itu tradisional, kalau gusanek kan lebih kimiawi atau kimia. Kita bisa menggunakan lebih simpel lah. Kalau sekarang kan yang memasak dengan bahan bakar kayu kan sangat sedikit dan jarang. Jadi lebih simpel ya gusanek atau antiseptik itu nanti dicairkan dengan air atau betadine juga bisa. Ini indukan ini melahirkan anak pertama itu yang di sana, itu melahirkan cemenya
F1 awasi betina, dan cempenya F1 awasi beranak dengan Bima, hasilnya F1 Dorper jantan laku 8 juta ke Kudus. Ini geng, cempenya Bima. Kita soal cempe, soal warna dan lain-lain kita tidak bisa menentukan. Kadang F2 juga biasanya warnanya tidak bisa blackhead, terkadang F1 juga bisa blackhead. Itu kita hanya yang paling utama kita semaksimal mungkin mencetak cempe yang berkualitas. Bukan kalau soal warna kita tidak bisa menentukan. Tapi sebenarnya harapan kita sendiri aja kalau warna ya inginnya blackhead di situ. Luwih super ya geng ya. Ya. Kalau sebenarnya kalau saya sendiri kalau lebih suka daripada corak warna itu lebih ke kualitas lebih diutamakan. Percuma kalau warna blackhead tapi ternyata bukan F1, ternyata cross atau apapun lah. Sekarang cross dorper itu lebih banyak yang blackhead di situ. Berarti persilangan F1 kali F1 juga bagus ya geng? Kalau F1 dengan F1 itu ya tetap hasilnya cross. Nah kalau nanti lihat silsilahnya sebelumnya, kalau silsilahnya sebelumnya bagus ya hasilnya juga bagus. Kalau silsilahnya dengan indukannya lokal atau asal ya hasilnya juga tidak semaksimal dengan bibit indukan yang lebih berkualitas di sini. Kita juga mayoritas F1 kita pertahankan terlebih dahulu karena ya yang paling utama kita ingin mencetak yang lebih berkualitas dari betina kita sendiri. Karena kalau indukan kita jual katakan 10 juta F1 bunting Bima katakan, itu nanti kita beli buntingan harga F1 harga 10 juta, terkadang kualitasnya tidak sama dengan yang kita punya. Oh gitu ya. Dan nanti seperti ini, nanti biasanya dulu ya kita biarkan di kandang ini kalau sudah menyusu biasanya campur dengan betina-betina yang bunting atau apapun, itu juga tidak bermasalah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita taruh di kandang baterai atau kandang perkota itu, harapannya nanti biar cempenya secara eksklusif, intinya sekitar 1 bulan atau biasanya kita memulai mengkoloni antara betina dan cempenya. Dengan koloni betina-betina itu biasanya usia 3-4 minggu. Nanti setelah usia 5-6 minggu baru kita campur dengan jantan. Karena kita yang paling utama untuk breeding ya bagaimana memaksimalkan dan memaksimalkan waktu untuk masa kawin. Kalau cempe-cempe seperti ini nanti mungkin kalau ini bisa untuk bakalan jantan atau pejantan yang berkualitas. Dan nanti kalau yang kurang baik biasanya itu indukan-indukan cross, kawin Texel, itu nanti akan kita segmentasinya untuk kurban atau akikoh. Karena nanti kalau kita tahu track recordnya kurang baik biasanya ya kita jelaskan ini indukannya bagaimana, jantannya bagaimana, nanti layak untuk sekedar untuk breeding atau bisa untuk memperbaiki kualitas di situ. Karena kita ya tahu silsilahnya ya juga wajib memberitahu pembeli. Karena kalau kita tahu silsilahnya tapi kita tidak menjelaskan ya kita sama juga membohongi peternak. Kita memang sebisa mungkin apa adanya dengan peternak, karena kita basicnya yang paling utama breeding, meskipun ya tetap kita melayani jual beli, tapi yang paling utama kita lebih fokusnya untuk breeding. Makanya terkadang ada yang meminta ransum untuk konsentrat, ya kita layani, karena ya terkadang kalau di luar Jawa Timur itu nanti untuk kos untuk pengiriman atau biaya ongkirnya biasanya lebih tinggi. Jadi kita siasatinya kita memberikan
solusi, kita bantu untuk merancangkan ransum. Meskipun dengan pengalaman, hanya dengan pengalaman lah, kita bukan ahli nutrisi atau ahli pakan atau berpendidikan dari sarjana peternakan. Kita hanya dari pengalaman meracik pakan yang dari 2020 kita membeli pakan atau bagaimana mengevaluasi, itu hasil dari pengalaman saya terapkan, alhamdulillah baik. Alhamdulillah yang sudah menggunakan atau kita dampingi di Pacitan itu alhamdulillah sekarang yang dulunya jarang melahirkan karena cempe mati keguguran, sekarang alhamdulillah susunya sudah baik untuk betina-betinanya dan hasil cempenya bagus, dan sekarang digepok tularkan atau di ilmu yang dia dapat dikasihkan ke peternak-peternak sekitar Pacitan. Mungkin sekian dan terima kasih. Nanti mungkin minggu depan akan kita review atau kita mulai pengiriman ternak, maupun kita juga akan mereview pakan, dan mungkin insya Allah hari Rabu juga akan kita kedatangan dari tamu dari Purwokerto juga ingin membeli. Dan yang paling utama, bagaimana sih ransum yang berkualitas itu bagaimana. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, memang kita sendiri masih banyak kekurangan dan kita belajar dari otodidak. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf, karena ilmu yang kita dapat hanya dari pengalaman dan dari sharing-sharing dengan peternak. Mungkin banyak kesalahan dan mungkin dari penilaian senior yang sudah menggeluti peternakan itu ada yang salah dari yang saya lakukan, ya saya mohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang menonton atau subscriber kita atau pembeli yang sudah membeli dari kita. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa lebih baik lagi untuk tahun ini dan tahun berikutnya, dan semoga kita bisa menjadi salah satu peternak domba yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.